Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maharani MPD di mata kuliah Pancasila. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari Pancasila itu sendiri dan bagaimana terbentuknya, maka selanjutnya kita akan menuju materi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, selanjutnya kita menuju ke Pancasila sebagai ideologi. Kata ideologi sendiri berasal dari dua buah kata ya, yaitu kata idea yang berarti gagasan ataupun ide, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kemudian kata logos yang berarti ilmu ya. Jadi ideologi itu adalah gabungan dari dua kata yaitu ideo dan logos yang artinya adalah ide atau pemikiran ya yang mendalam tentang suatu hal ya. Kalau dari segi bahasanya. Sehingga dapat disimpulkan adalah ideologi merupakan gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Nah, ideologi sendiri bersumber dari suatu filsafat, yaitu proses berpikir secara mendalam tentang suatu hal. Ideologi itu menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan, seperti bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Ideologi yang dilembagakan oleh negara disebut ideologi nasional ya, dan ideologi kita itu adalah Pancasila yang sudah dilembagakan ya, sehingga dia menjadi ideologi nasional. Jadi suatu negara itu ya tidak bisa hanya mengandalkan visi dan misinya saja, tetapi dia harus mempunyai suatu cita-cita bangsa yang ingin dicapai ya, dan harus memiliki suatu dasar, landasan yang dijadikan patokan gitu. Sehingga sebuah negara harus memiliki ideologi. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan politik, nilai-nilai culture. Jadi di sini kita ketahui bahwa Pancasila kan bukanlah suatu ideologi yang dapat timbul dalam waktu seketika ya. Pancasila itu mengalami beberapa proses dalam pembentukannya dan diadopsi dari kebiasaan dan budaya dari masyarakat Indonesia sendiri. Jadi sebelum kita merupakan negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui secara de facto dan de jure, negara kita ini masih berbentuk kerajaan-kerajaan ya, dari Aceh sampai dengan Papua gitu. Dan masing-masing kerajaan pasti mempunyai pandangan politik sendiri serta kebiasaan atau budaya tersendiri. Nah, ketika semua telah bergabung dalam suatu kesatuan negara Republik Indonesia, kita membutuhkan suatu ideologi ya yang dapat menjadi kesepakatan yang mencakup seluruh pandangan politik dan juga nilai-nilai kultur bangsa dari Aceh sampai dengan Papua gitu. Maka Pancasila inilah yang menjadi suatu konsensus politik dan maupun nilai-nilai kultur yang mencakup keseluruhan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga Pancasila adalah ideologi atau cita-cita yang menjadi pemersatu suatu bangsa dan menjadi tujuan dari negara Republik Indonesia. Maka makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara ya, seperti yang dibilang tadi. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan.
Nah, Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Jadi seperti saya bilang tadi, dan seperti yang kalian bisa lihat pada Pancasila ya, ada tulisan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi ideologi Pancasila ini merupakan kesepakatan dari seluruh golongan masyarakat Indonesia untuk dijadikan sebuah ideologi ya yang merupakan cita-cita bernegara masyarakat dalam negara Indonesia. Baik, selanjutnya fungsi ideologi Pancasila. Ya, fungsi ideologi Pancasila itu ada 4. Yang pertama adalah membentuk identitas ciri kelompok bangsa. Ya, membentuk identitas ciri kelompok bangsa. Jadi fungsi dari sebuah ideologi adalah untuk membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Ya, jadi kita bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa Amerika. Karena apa? Kita memiliki ideologi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah mempersatukan bangsa Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, kita dari Sabang sampai dengan Merauke itu mempunyai ragam pemikiran, ragam gagasan, ragam kultural gitu ya. Maka membutuhkan sebuah ideologi yang mencakup semua tersebut dan disepakati bersama sehingga tidak adanya perpecahan ya. Sehingga ideologi di sini fungsinya adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku. Kemudian selanjutnya mengatasi berbagai pertentangan, konflik maupun ketegangan sosial. Nah, seperti yang kita bilang tadi ya, bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang majemuk ya, berbeda-beda suku, ras maupun agama. Maka sangat rawan untuk terjadinya konflik. Seperti yang kita lihat selama ini ya, di Indonesia itu sedang ada konflik keagamaan ya, antara agama satu dan agama lainnya. Maka untuk mengatasi hal ini yang harus kita kedepankan adalah sikap toleransi beragama, sikap saling menghargai dan saling menghormati antara agama satu dengan agama lainnya. Dan ini merupakan implementasi dari butir Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kalau kita sadar bahwa kita adalah bangsa yang memiliki ideologi, maka untuk memecahkan suatu permasalahan, kita harus kembali kepada ideologi tersebut. Selanjutnya adalah pembentuk solidaritas atau kebersamaan. Ya, sudah pasti ya, jika adanya persatuan dan kesatuan, maka solidaritas pun semakin tinggi. Baik. Selanjutnya macam-macam ideologi, ya. Di sini ada liberalisme, komunisme, Pancasila, dan lain-lain ya. Sebenarnya banyak ideologi yang ada di Indonesia maupun di dunia ini ya. Cuman yang menjadi pembanding di sini untuk Pancasila adalah liberalisme dan komunisme. Baik, kita akan lihat. Nah, di sini Pancasila dan ideologi lainnya. Jadi di sini ada perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama adalah ideologi liberal. Liberal, ya. Liberty artinya kebebasan, ya. Jadi di sini liberal itu bersifat individualis. Apa yang dimaksud dengan individualis? Ya. Jadi inti pemikiran dari individualis ini ialah bahwa individualisme itu sendiri dapat diartikan sebagai pemikiran yang menjunjung keberadaan individual dan masyarakat itu dipandang sebagai sekumpulan individu semata, gitu ya. Jadi lo gue gitu ya kalau bahasa anak gaulnya ya. Jadi seseorang itu dianggap sebagai hakim yang terbaik bagi dirinya sendiri. Apa yang aku buat adalah yang terbaik. Aku adalah benar. Aku adalah salah. Jadi salah dan benar itu kita sendiri yang menentukan gitu. Jadi negara itu tidak berhak mengintervensi kita gitu. Tidak berhak menghakimi kita. Itu yang dimaksud dengan individualis gitu ya. Kemudian kapitalis ini bermaksud adalah jadi
orang yang bermodal besar gitu itu bisa mengeksploitasi segalanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa bisa negara untuk mengatur atau mengintervensi perusahaan itu sendiri. Namun baiknya paham liberal ini ya, bahwa di sini hak asasi manusia itu dijamin ya. Jadi tiap-tiap individu itu memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Jadi menurut kaum liberal, kesetaraan kesempatan harus terbuka bagi setiap individu agar mereka menikmati hak-hak dan penghormatan yang sama. Nah, kemudian sosialis. Sosialis beda halnya dengan liberal tadi, gitu. Maksudnya sebuah perusahaan swasta gitu ya, boleh mengeksploitasi seluas-luasnya tanpa dapat diatur oleh pemerintah atau diintervensi oleh pemerintah. Nah, di paham sosialis ini kita harus sama rata sama rasa, gitu ya. Jadi baik yang punya baik yang punya modal besar maupun modal yang kecil itu harus melalui pemerintah dan pemerintah membagi keuntungannya sama rata ya. Jadi kalau di sini ya jadi adanya ketidakadilan juga ya gitu ya. Masa kita yang modalnya besar dan modalnya kecil keuntungannya dibagi sama rata ya gitu ya. Jadi pasti akan menimbulkan konflik juga gitu. Dan sini kurang menghargai HAM ya. Kebalikan daripada liberal tadi, dia kurang menghargai HAM gitu. Jadi tidak semua orang itu memiliki hak-hak ya ataupun kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya, apakah itu dari segi pendidikan gitu ya, politik dan lain sebagainya. Jadi si paham sosialis ini tidak atau kurang menghargai hak asasi manusia. Nah, kemudian lahirlah Pancasila ya. Tidak seperti ideologi-ideologi yang lainnya yang timbul dalam waktu instan berkat pemikiran-pemikiran para tokohnya. Pancasila itu sendiri yang seperti kita ketahui ya, bahwa nilai-nilai yang ada di dalamnya itu memang sudah diamalkan oleh rakyat Indonesia sendiri bahkan sebelum terbentuknya negara Indonesia gitu. Jadi dari buah-buah pikiran dan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada itu, maka dibentuklah sidang BPUPKI untuk merumuskan Pancasila yang pertama, kemudian dibentuk lagi sidang BPUPKI pada yang kedua, kemudian lagi baru dilaunchingkan pada sidang PPKI-nya. Ya. Jadi Pancasila itu dirumuskan dalam waktu yang cukup lama dan dengan pemikiran yang sangat mendalam. Sehingga dia menjadi penyeimbang antara ideologi-ideologi yang ada gitu. Contohnya seperti liberal dan sosialis ini, ya. Jadi di Pancasila hak individualis itu diakui oleh negara gitu. Dan dijamin ya. Hak individualis apakah hak kepemilikan, hak berpolitik, ya, hak mendapatkan pendidikan itu dijamin oleh negara, ya. Tetapi sama rata baik si kaya maupun si miskin. Begitu. Dan juga dia bersifat sosial humanis, sosial dan juga humanis gitu ya. Sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu ya. Tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial yang ada di sekitarnya. Jadi tidak bisa juga hak asasi manusia yang satu mengganggu atau membuat kesenjangan sosial di lingkungannya gitu. Jadi antara HAM dan sosial itu haruslah seimbang gitu. Itulah Pancasila. Kemudian nilai dasar. Nilai dasar adalah diinginkan manusia, didasarkan pada kodrat manusia, diperjuangkan oleh manusia karena berharga. Ya.
Jadi maksudnya nilai dasar di sini artinya adalah sila-sila pada Pancasila itu bersifat universal. Universal itu artinya menyeluruh ya. Sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar ya. Sebuah nilai yang mendasar, yang relatif tetap dan tidak berubah. Dan ini terdapat dalam kelima isi atau kelima sila dalam Pancasila ya. Selanjutnya nilai instrumental. Dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, budaya, dan hukum dan HAM bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah. Jadi yang dimaksud nilai instrumental artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis ya. Dinamis itu maksudnya berubah-ubah ya, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dari Pancasila. Nah, jadi contoh penjabaran dari Pancasila itu seperti pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45, peraturan perundang-undangan, TAP MPR, kebijakan-kebijakan, dan hukum positif lainnya. Ini merupakan penjabaran dari Pancasila, tapi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya adalah nilai praktis. Nilai implisit yang terkandung dalam sikap, perilaku, serta perbuatan manusia, perwujudan nilai instrumental dan nilai dasar. Jadi nilai-nilai yang terdapat Pancasila itu langsung dapat kita terapkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar umat beragama misalnya ya. Jadi itu langsung dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti yang di dalam kolom itu dikatakan, contohnya adalah sikap perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan kepada tanah air, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nilai Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dasar Pancasila atau intisari yang dikandung ideologi Pancasila bersifat tetap, tidak boleh berubah. Nah, yang mana yang disebut dengan intisari dari Pancasila? Yaitu kelima silanya ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, dan seterusnya itu merupakan intisari dari Pancasila yang tidak boleh berubah sampai kapanpun. Kemudian, keterbukaannya menyangkut penjabaran pelaksanaannya ke dalam nilai instrumental yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam setiap kurun waktu. Nah, jadi gimana yang dimaksud dengan penjabaran pelaksanaan Pancasila ya? Pancasila itu kan bisa dijabarkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, TAP MPR ataupun keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan dari presiden dan lain sebagainya, itu merupakan turunan dari penjabaran Pancasila. Namun penjabarannya itu boleh disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Akan tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu kelima sila tadi. Nah, kemudian keterbukaan Pancasila juga terletak pada pengamalannya dan pengembangannya dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dalam pengamalannya di dalam kehidupan kita juga Pancasila, pengembangan dari Pancasila itu juga mengikuti kebutuhan dari masyarakat, tapi tetap sekali lagi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar dari Pancasila. Kemudian selanjutnya dimensi ideologi terbuka. Ideologi terbuka itu maksudnya fleksibel ya. Fleksibel artinya memiliki keluasan sesuai perkembangan zaman. Ya. Jadi dimensi pengembangan dari ideologi Pancasila ini memiliki kemampuan dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah reality atau realis, yaitu nilai yang terkandung secara real berakar dari kehidupan masyarakat. Jadi artinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi kita yaitu Pancasila
secara real, nyata ya, berakar dan hidup dalam masyarakat bangsanya, yaitu bangsa Indonesia, dan mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat kita, di mana ideologi itu pertama kalinya muncul gitu ya. Kemudian idealis. Idealis artinya berisi cita-cita, harapan kehidupan yang lebih baik. Jadi kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok ya, bukan satu kelompok aja gitu, tetapi berbagai kelompok yang ada di dalam negara tersebut ya dan masyarakatnya tentang masa depan yang lebih baik gitu. Kemudian normatif ya, tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dia itu adalah ideologi yang legal ya, yang benar-benar sudah dijadikan undang-undang yang normatif dan ideologi yang sah sebagai panutan dari bangsa Indonesia. Kemudian ciri khas ideologi terbuka. Ada beberapa ciri dari ideologi ini. Yang pertama adalah nilainya tidak dipaksakan dari luar, melainkan kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Ya, jadi ideologi terbuka itu adalah ideologi yang diadopsi dari nilai rohani ya atau keagamaan, budaya, dan juga moral dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi tidak menganut budaya atau kerohanian atau religiulitas dari negara-negara lain, tapi dari bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Kemudian konsensus masyarakat ya, kesepakatan masyarakat tidak diciptakan oleh negara melainkan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, makanya bukan negara gitu. Bukan negara yang membuat ideologi itu sendiri, tetapi perwakilan dari masyarakat. Artinya perwakilan dari masing-masing kelompok ya, bermusyawarah, bermufakat dalam sidang BPUPKI untuk menyusun Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi bukan ketika negara Indonesia itu jadi, kemudian negara tanpa melakukan rapat atau musyawarah dengan masyarakatnya langsung menciptakan ideologis dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan seperti itu gitu. Tetapi masyarakat ya yang mengirimkan utusannya ya, perwakilannya, kemudian membicarakan dengan perwakilan dari kelompok yang lainnya untuk membentuk suatu kesepakatan ya, suatu ideologi yang dijadikan cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian milik semua masyarakat dan rakyat. Nah, jadi setelah ideologi itu terbentuk, ideologi itu bukan milik negara ya, bukan milik perorangan ya, bukan milik suatu kaum, tetapi milik seluruh masyarakat dan rakyat di negara tersebut. Sehingga ideologi yang sudah disepakati bersama itu harus dipatuhi dan dijalankan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kemudian ideologi yang bukan saja dibenarkan tapi juga dibutuhkan ya. Jadi sebuah ideologi tidak hanya bersifat benar ya, tetapi memang harus benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi selanjutnya dapat berintegrasi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Nah, kalau ini seperti kita bilang tadi, pengembangan daripada Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR dan seterusnya, itu kan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya gitu. Tetapi tetap ya, pengembangan dari Pancasila itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Baiklah, cukup sampai di sini materi kita pada hari ini tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.